Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ishak dengan NIM 11920700063. Di sini saya akan menampilkan sebuah poster untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran fisika. Alat yang saya gunakan yaitu double tip, lem, pensil, kemudian gunting, spidol, penggaris, dan kertas origami. Serta untuk dasar untuk alasnya saya memakai kertas karton. Berikut merupakan poster untuk memudahkan pembelajaran fisika, terutama pada materi hukum 2 Newton. Setelah saya menjelaskan ini, diharapkan para siswa dapat menerapkan persamaan hukum 2 Newton untuk menyelesaikan persoalan terkait gaya dan gerak. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu bunyi dari hukum 2 Newton, yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Berikut merupakan contoh peristiwa hukum dari 2 Newton. Orang pertama mendorong benda dengan massa 40 kg dengan mudahnya, dan kalian bisa melihat ekspresinya, dan ketika diganti dengan massa yang jauh lebih besar yaitu 400 kg, orang itu berusaha dengan sangat keras, bahkan mungkin tidak akan bergerak sama sekali. Nah, jadi untuk mendorong benda yang masanya lebih besar, tentu saja dibutuhkan gaya atau force yang lebih besar juga. Gambar selanjutnya adalah tarikan atau dorongan. Sekarang yang tarikan terlebih dahulu.
Nah, ini untuk stickman pertama ini untuk menarik sebuah kereta dengan beban yang diangkut adalah 1. Tapi ketika beban ditambah menjadi 4 kali semula, tentu saja dia membutuhkan gaya yang lebih besar. Katakanlah gaya yang dilakukan oleh 2 stickman ini sama. Maka kalian bisa mengetahuinya yang mana yang akan bergerak lebih cepat. Dan tentu saja yang bebannya lebih ringan akan bergerak lebih cepat. Artinya dia mempunyai percepatan yang lebih besar pada kasus yang pertama dibandingkan pada kasus yang kedua. Kemudian contoh yang berikutnya adalah, ini hanya menganalogikan saja. Misalnya dengan gaya yang sama, orang ini memukul bola bowling dan bola bisbol. Karena bola bisbol lebih kecil masanya daripada bola bowling, maka bola bisbol akan terlempar jauh, berbeda halnya dengan bola bowling. Kemudian contoh yang terakhir adalah seseorang yang sedang mendorong mobil. Percepatan dari mobil akan sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi ketika seseorang mendorong mobil dengan gaya lebih besar dan massa mobil yang lebih kecil, maka percepatan yang dihasilkan juga akan lebih besar. Untuk rumusnya sendiri adalah percepatan sebanding dengan resultan gaya atau total gaya yang bekerja. Dan ingat, gaya itu adalah besaran vektor, artinya dia mempunyai arah. Percepatan adalah resultan gaya dibagi dengan massa. Kenapa ada tanda sigma atau resultan pada gaya? Karena seringkali yang bekerja pada suatu benda bukan hanya satu gaya atau tarikan saja. Kalau cuma satu, boleh A sama dengan F per M. Bentuk yang lain juga F sama dengan M kali percepatan. Dan ini bentuk yang lain kalau ditanya tentang gaya berat. Gaya berat atau weight sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Dan terakhir, kita harus bisa membedakan antara massa dengan berat, karena massa itu kurang lebih tetap, kalau berat itu bisa berubah tergantung kecepatan gravitasi yang bekerja pada suatu tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.